Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,0 MHz Esa FM, radionya mahasiswa masa kini. Selamat pagi pendengar, Esa News Esa FM Radio kembali hadir di ruang dengar Anda. Bersama saya Wike, sejumlah informasi akan menemani pagi Anda selama beberapa menit ke depan dengan selingan lagu-lagu pop Indonesia. Sobat Esa, informasi pertama untuk Anda datang dari dunia kesehatan. Jelang mudik lebaran, Puskesmas Pandan ramai diserbu mahasiswa. Terkait informasi peraturan pemerintah tentang tidak ada pelarangan mudik pada Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dengan syarat masyarakat yang akan melakukan mudik sudah mendapatkan vaksin booster. Vaksin booster diduga juga menghapus beberapa persyaratan perjalanan menggunakan kendaraan umum, seperti PCR dan antigen. Hal ini tentunya juga menjadi pertanyaan tentang mengapa booster bisa meniadakan PCR atau antigen. Vita, salah satu tenaga kesehatan Puskesmas Pandan saat ditemui menyatakan, vaksin booster dilakukan untuk meningkatkan kembali antibodi dan kekebalan tubuh manusia yang terus-menerus berkurang seiring berjalannya waktu. Dosis dan jenis vaksin booster yang diberikan kepada masyarakat pun bervariasi, tergantung pada jenis dosis yang diterima saat melakukan vaksin primer. Pelonggaran ini diberlakukan karena diyakini tren penularan COVID-19 di Indonesia kini mengalami penurunan. Sobat Esa, informasi tadi menjadi penghujung acara kita pada pagi ini, tapi jangan khawatir karena setelah ini akan hadir program selanjutnya yang tidak kalah menarik dan tentunya akan mengisi ruang dengar Anda hingga sore nanti. Sobat Esa, semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan Sobat Esa. Wike mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Esa. Buat kamu yang lagi beraktivitas, lagi bersantai, ataupun sedang dalam perjalanan, senang rasanya Hasan bisa kembali hadir di ruang dengar Anda. Tentunya dengan informasi terbaru dan menarik yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. So, check it out. Sobat Esa, informasi pertama datang dari dunia pembangunan. Wacana pembangunan jalur Pacet Jangar semakin buram, lantaran upaya pengecekan blok spot di Tikuan Gotekan ini masih mandek di tahap pengkajian sejak Oktober lalu, sehingga Dinas Perhubungan Jawa Timur kini tengah berupaya mencari solusi lain guna menekan angka kecelakaan akibat rem belum di jalur turunan tersebut. Yoyo Wahono menerangkan, rencana pembangunan jaluran turunan baru di sekitar wisata edukasi Sendiwet sampai di sekitar wisata Kali Keromong itu masih pada proses kajian. Meski telah dilakukan pengecekan dan pengkajian oleh sejumlah pihak terkait, rencana tersebut masih perlu dikaji lagi. Selamat pagi, yuk merapat, kita sarapan informasi dulu di Esa Morning 107,0 MHz. Bersamaku Aminatus Sadiah. Informasi utama untuk kamu datang dari sekitar Mojokerto nih. 10 tahun jalan utama menuju Desa Nawangan sangat memprihatinkan. Ini dia informasi selengkapnya. Kondisi jalan Dusun Nawangan Desa Tawangrejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sangat-sangat memprihatinkan. Pasalnya, kondisi jalan tergolong rusak parah karena hampir 10 tahun tidak ada perbaikan. Tetapi di tahun 2021, perangkat desa telah melakukan perbaikan jalan sepanjang 273 meter dengan dana desa sekitar 170 juta. Dari pantauan AMI di lokasi, sebagian besar aspal pada ruas jalan sudah terkelupas. Pun demikian, ada yang tertutup pasir. Selain itu, bebatuan pun tampak memenuhi jalan. Beberapa titik bahkan tertutupi bebatuan besar yang menonjol. Tak sedikit pula korban berjatuhan. Wiono, salah satu warga, mengeluhkan kondisi jalan yang ada dan berharap akses utama menuju desa segera diperbaiki. Lasimin selaku kepala dusun mengatakan bahwa pihak dusun sudah beberapa kali mengajukan perbaikan jalan ke pihak pemerintah. Namun hingga kini belum ada respon positif. Pihaknya hanya berharap pemerintah segera merespon akses menuju Desa Nawangan tersebut. Hal ini untuk mendukung dan mendongkrak perekonomian masyarakat agar tidak tertinggal oleh desa lain. Apalagi Desa Nawangan ini salah satu desa perbatasan dengan Wonosalam, Jombang. Terima kasih sudah menjadi pendengar hingga akhir. Informasi selanjutnya akan disampaikan oleh sobat-sobat yang lainnya.
Selamat tinggal. Halo, apa kabar saudara? Senang sekali saya Husain Afifi dapat kembali lagi menjumpai Anda di Kabar Pacet kali ini. Berbagai informasi penting dan menarik telah disiapkan untuk Anda. Mojokerto, sebuah masjid unik berdiri di lembah Gubeng, yakni antara kaki gunung Penanggungan dan Welirang. Masjid dengan desain kapal pesiar ini terletak di area Villa Doa Yatim Sejahtera, yakni sebuah panti asuhan yatim piatu di Desa Kembang Belor, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Masjid unik mirip dengan Bahtera Nabi Nuh. Dalam agama Samawi, Bahtera Nuh adalah sebuah kapal yang dikisahkan dibangun atas perintah Tuhan yang menyelamatkan Nuh, keluarga, kaum dan beriman, kumpulan binatang yang ada di seluruh dunia dari air mbak. Berada di atas bukit layaknya kapal yang terdampar setelah diterjang banjir besar. Masjid yang dibangun tahun 2016 lalu ini memiliki 5 lantai. Lantai pertama digunakan untuk asrama, lantai kedua digunakan untuk sholat, dan lantai ketiga digunakan untuk aula, lantai keempat dan 5 untuk kamar atau penginapan tamu. Pengasuh Villa Doa Sejahtera, Muhyiddin Al-Jubali, desain kapal pesiar, adalah putra dari pengasuh pondok pesantren Sumber Pendidikan Mental Agama Allah, Lamongan, Gus Amirul Mukminin. Beliau adalah juga motivasi Gus Muhyiddin yang kerap dipanggil dengan Red untuk mendirikan panti asuhan anak yatim piatu. Diharapkan menjadi betah penyelamat karena penghuni di sini berasal dari berbagai macam persoalan sosial. Untuk pembangunan sendiri banyak didukung dan bantuan tenaga dari masyarakat, seperti relawan, anak pramuka, TNI, Polri, semuanya dikerjakan secara manual. Bangunan masjid dengan ukuran 2 x 25 x 45 meter ini sebenarnya belum sepenuhnya rampung. Pembangunan sempat vakum pada tahun 2021 sejak awal pembangunan ini hingga saat ini. Bangunan masjid telah menghabiskan anggaran sekitar 2,5 miliar yang bersumber dari swadaya, masyarakat dan berbagai kalangan. Rencananya pembangunan akan dilanjutkan lagi dan akan diperpanjang sekitar 10 meter lagi. Diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 1 miliar lagi untuk membuat bangunan nampak seperti kapal asli. Karena saya ingin masjid ini benar-benar seperti kapal, baik pada tampilan luar maupun yang dalam. Pria 40 tahun ini menambahkan, yang terpenting bukanlah desain masjidnya, namun ia berharap dengan memiliki bangunan unik, muda-mudi bisa lebih bersemangat untuk beribadah. Menurutnya, apapun bentuk masjid yang terpenting bisa ramai dan makmur. Masjid bernama Ar-Rahman ini telah dipergunakan untuk kegiatan, baik oleh penghuni Villa Doa Yatim Sejahtera maupun masyarakat umum lainnya. Bahkan, kegiatan pengajian rutin yang digelar Villa Doa Yatim Sejahtera dengan mendatangkan jemaah dari luar Mojokerto. Kalau bulan Ramadan sebelum pandemi, biasanya banyak komunitas yang menggelar kegiatan buka bersama anak panti di sini. 2 tahun sebelum, saat bulan Ramadan di Villa Doa Yatim Sejahtera, setiap hari ada kegiatan buka bersama dari berbagai komunitas, tapi untuk saat ini kami tidak bisa memastikan. Sekian berita yang kami sampaikan, saya Husain Afifi pamit undur diri.